Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutriani, NIM C0117033, Manajemen A angkatan 2017. Nah, di sini saya akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah budgeting. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan mengenai tentang budget upah tenaga kerja langsung. Nah, apa yang dimaksud dengan budget upah tenaga kerja langsung? Budget upah tenaga kerja langsung adalah budget yang merencanakan secara sistematis dan secara terperinci mengenai berapa upah yang akan dibayarkan kepada tenaga kerja langsung dari waktu ke waktu selama periode tertentu yang akan datang. Nah, selanjutnya mencakup perencanaan apa mengenai tentang budgeting. Nah, yang mencakup perencanaan dari budget upah tenaga kerja langsung ini yaitu jumlah waktu yang diperlukan oleh tenaga kerja langsung untuk menyelesaikan jumlah unit yang akan diproduksikan. Kemudian tarif upah yang akan dibayarkan kepada mereka. Kemudian kapan mereka akan menjalankan produksi, kemudian di mana mereka akan dipekerjakan. Nah, selanjutnya tenaga kerja langsung. Nah, apa yang dimaksud dengan tenaga kerja langsung? Tenaga kerja langsung itu adalah para karyawan yang akan para karyawan yang secara langsung menangani proses produksi, yaitu mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Nah, selanjutnya kegunaan atau fungsi dari budget upah tenaga kerja langsung. Nah, apa fungsinya? Fungsi yang pertama, sebagai dasar untuk menyusun budget harga pokok produksi yang bersama-sama dengan budget biaya bahan mentah dan budget biaya pabrik tidak langsung. Kedua, sebagai dasar untuk menyusun budget harga pokok penjualan yang bersama-sama dengan budget biaya bahan mentah dan budget biaya pabrik tidak langsung. Nah, fungsi yang ketiga sebagai dasar untuk menyusun budget kas, karena upah juga memerlukan pembayaran atau pengeluaran kas. Nah, yang keempat sebagai dasar untuk menentukan kebijakan tentang pemberian beban kerja kepada para karyawan agar bisa adil dan seimbang serta merata. Nah, selanjutnya itu adapun data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun budget upah tenaga kerja langsung, yaitu ada 3. Yang pertama, data yang diperlukan adalah rencana produksi yang tertuang dalam budget unit yang akan diproduksikan, khususnya tentang jumlah dari masing-masing jenis barang yang akan diproduksikan dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Nah, semakin banyak jumlah satuan unit yang akan diproduksikan, maka semakin banyak pula upah yang akan diberikan oleh tenaga kerja langsung tersebut. Sebaliknya, semakin sedikit jumlah satuan yang diproduksikan, maka semakin sedikit pula upah yang akan diberikan kepada tenaga kerja langsung tersebut. Nah, selanjutnya data dan informasi yang kedua itu adalah berbagai standar waktu untuk mengerjakan proses produksi yang ditetapkan dan berlaku di perusahaan. Nah, ada 2 cara dalam menerapkan besarnya standar. Yang pertama itu adalah cara yang mendasarkan diri pada data historis. Ini dilihat dari data historis. Historis maksudnya adalah melihat dari
data pengalaman di waktu-waktu yang telah lalu. Nah, yang kemudian cara yang mendasarkan diri pada penelitian khusus. Nah, di sini data ini mengabaikan data pengalaman di waktu-waktu yang telah lalu. Nah, penelitian ini sering juga disebut sebagai penelitian gerak dan waktu. Nah, selanjutnya data dan informasi yang ketiga itu adalah sistem pembayaran upah yang berlaku di perusahaan. Nah, di sini sistem pembayaran upah yang berlaku di perusahaan itu ada 3. Yang pertama, sistem pembayaran upah menurut waktu. Nah, di sini maksudnya adalah yang menentukan besar kecilnya upah yang diberikan atau dibayarkan kepada tenaga kerja langsung itu berdasarkan berapa lama dia bekerja. Maksudnya ini berapa lama dia bekerja, misalnya per jam, berapa dia digaji, misalnya 1.000 per jam, per harinya itu 20.000, dan per minggunya itu 100.000, dan per bulannya itu mungkin digaji sebesar 3 juta, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan sistem pembayaran upah menurut waktu. Nah, selanjutnya sistem pembayaran upah menurut satuan hasil. Nah, di sini besar kecilnya upah yang diberikan oleh tenaga kerja langsung itu berdasarkan berapa jumlah unit satuan yang dihasilkan oleh tenaga kerja langsung tersebut. Misalnya per botol itu 1.000. Jika dia mampu menghasilkan 100 botol, maka dia akan mendapatkan upah sebesar 100.000 jika dia mampu menyelesaikan atau menghasilkan 100 buah per botol, seperti 100 per botol ya, 100 botol, maka dia akan mendapatkan upah sebesar 100.000. Nah, kemudian sistem pembayaran upah yang berlaku di perusahaan yang ketiga itu adalah sistem pembayaran upah insentif. Nah, yang menentukan besar kecilnya upah yang akan dibayarkan kepada masing-masing karyawan itu berdasarkan dua-duanya. Maksudnya itu berdasarkan waktu dan berdasarkan jumlah unit yang akan diproduksikan. Namun di sini ditambah juga insentif. Nah, insentif itu adalah tambahan upah. Nah, tambahan upah yang diberikan kepada karyawan yang berprestasi ataupun yang mempunyai keterampilan kerja. Nah, di sini perusahaan akan membayarkan gaji tenaga kerja langsung berdasarkan waktu, jumlah unit satuan yang diproduksikan, dan insentifnya, tambahan upahnya ketika karyawan tenaga kerja langsung tersebut memang berprestasi ataupun mempunyai keterampilan khusus. Nah, sampai situ saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan ataupun kesalahan dari saya. Akhir kata, wabillahi taufiq hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.